Baik teman-teman, di sini saya mau kasih sharing ya terkait desain filter kolam ras ya, khususnya di proses nitrifikasi ya. Jadi nanti diketahui berapa banyak media biologis yang kita harus beli. Di sini kita kesampingkan media mekanis dan nanti ada media kimiawi. Oke, step pertama yaitu ini berapa banyak biolot yang ada di air. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan satu unit kolam diameter D3 dengan ketinggian air 90 cm dan menggunakan filter drum HDPE 4 unit yang 200 liter. Untuk volume air kolam bisa diketahui di sini 6,4 meter kubik, volume air filter di sini 0,8 meter kubik. Lalu total air di 7,2 meter kubik. Lalu di sini kita tentukan pada tebar ikan ya dan pakan. Untuk pada tebarnya atau stocking density di 120 ekor per kubik ya kita taruh segini dan bobot panen ya average body weight di sini di 1 kilo isi 4 ya atau di 250 gram per ekor. Untuk jumlah pakan yaitu dari tadi ya, dari angka tadi 120 ekor dikali dengan volume. Volumenya ini 6,36, ini saya ambil dari volume air di kolam ya, bukan filter ya. Jadi di kolam budidaya yaitu total di 763 ekor ya dalam satu kolam diameter 3 tadi. Oke, untuk bobot ikan di sini berarti jumlah ikan dikali dengan berat satu ikan ya dibagi 1000, konversi dari gram ke kilogram yaitu didapatkan 191 kilogram. Lalu kita cari berat ikan per kubik air ya, didapatkan 30 kilogram per meter kubik. Dengan nanti dilakukan dilakukan pemberian pakan ya dengan feeding rate 3% per hari. Lalu total pakan 3% dikali jumlah daging ya, dikali dengan 1000, ini saya balik lagi ke gram. Didapatkan 5.723 gram pakan per hari. Oke ya, step 2 kita menghitung kebutuhan SSA ya atau specific surface area ya untuk proses nitrifikasi. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah tan ya, total amonia nitrogen. Nah, sebagai contoh kita menggunakan pakan CPP Hiprofit 781 ya dengan properti pakan yaitu protein di 30% dan kandungan air di 12%. Untuk penyerapan pakan ya oleh ikan itu di 25%. Dengan begitu pakan yang terbuang ke air adalah 75% sebagai waste ya. Untuk menghitung N nitrogen yaitu pakan dikali protein dikali moisture dikali waste dibagi dengan koefisien Boyd. Dengan perhitungan berikut didapatkan nilai N yaitu di 182 gram per hari. Lalu untuk dari nitrogen dikonversi ke tan yaitu nitrogen dikalikan dengan perbandingan berat molekul NH3 dan berat atom N ya, yaitu dikali dengan 1,21 yaitu didapatkan tan di 220 gram per hari. Setelah itu kita cari konsentrasi tan ya di dalam air kolam. Konsentrasi tan tadi yaitu volume dibagi uh, nilai tan, yaitu volume kolam tadi 6,4 meter kubik dibagi 220 gram tan menjadi 34,68 mg per liter. Jadi seperti yang kita tahu ya untuk tingkat toleransi ikan ya, tingkat toleransi ikan itu yang baik itu amoniaknya itu kurang dari 1 mg per liter ya. Kalau lebih dari 1 mg per liter itu diperlukan treatment ya atau di sini saya sebut sebagai filter biologi. Oke, selanjutnya ini masih step 2 ya, yaitu mencari SSA biomedia. Oke, dilanjutkan dengan nilai ATR ya atau area tan conversion rate. Di sini nilainya 2,5 gram per meter persegi per day ya. Ini berdasarkan James M. Ebeling ya. Ini untuk jenis granular filter ya.
Nah, di sini saya memakai nanti contohnya di bawah itu memakai biofoam ya, yaitu tipe static submerged. Oke, selanjutnya yaitu penentuan average removal rate ya. Di sini di 100%. Sebagai contoh untuk 60% itu untuk salt water ya. Jadi salinity 21 sampai 24 ppt. Ini itu lebih ke efisiensi si bakteri ya. Jadi kalau untuk salt water kinerja bakteri itu lebih menurun. Ini untuk fresh water di sini 100%. Lalu di sini saya pasang safety factor 3, faktor keamanan. Lalu selanjutnya cara menghitung SSA yaitu tan dikali safety factor dibagi dengan ATR dikali dengan removal rate. Dengan perhitungan berikut didapatkan SSA yaitu 264 meter persegi per hari. Jadi untuk mengoksidasi tan ya sebanyak 220 gram itu diperlukan SSA filter seluas 264 meter persegi ya per hari. Oke, selanjutnya kita cari tan removal of biomedia ya. Sebagai contoh menggunakan biofoam hitam. Untuk SSH-nya di 1400 ya meter persegi per kubik. Lalu open space areanya di 75%, sludge factor di 35%. Nanti sedikit saya jelaskan ya. Di sini saya sekatkan. Misal di sini biomedia ya, kotak ini biomedia, biofoam. Nah, ini pori-pori di dalam biofoam ya. Oke, saya gambarkan sedikit segini. Nah, ini pori-pori di biofoam. Lalu yang saya maksud dengan open space area itu area yang dilewati oleh air. Nah, seperti ini. Yang oranye. Nah, ini yaitu OSA. Oke. Ini filter biofoam. Lalu untuk area yang tertutup ya, yang selain OSA tadi itu di area atas yang tidak dilewatin oleh air. Ini nanti juga tertutup oleh sludge ya. Nah, jadi posisi air nanti ngelewatin gini, set gitu. Nah, seperti ini air lewat ya. Ini air. Lalu yang dimaksud dengan sludge, yang sludge itu gini, pada saat media ini sudah mature dan sudah lama ya, pasti sludge itu akan menumpuk di sela-sela pinggir sini. Sela-sela pinggir sini akan menumpuk sludge ya. Ini tuh sludge atau lumpur. Ini sini ada sludge nanti. Jadi air itu saya tandakan air hijau ya, warna hijau. Air itu dia hanya akan melewati di sini yang masih terbuka. Di sini nih. Nah, di sini jadi air hanya ngelewatin sela-sela yang terbuka ini. Oke. Karena di sini udah tertutup oleh lumpur sludge. Air lewat sini. Seperti itu. Makanya di Excel ini ya saya bikin 35% ya karena 35% ini media tertutup oleh lumpur dan hanya 65% yang dilewatin oleh air. Ini kerapatan media semakin rapat, contohnya seperti media yang uh, premium ya, itu kan pori-porinya kecil, itu juga sludge faktornya semakin gede karena uh, jika terkena lumpur sedikit aja itu udah tertutup pori-porinya. Oke, kita lanjutkan ya untuk mencari nilai VTR ya atau volumetric tan removal, yaitu ATR dikali dengan removal rate dikali dengan SSA kali dengan OSA dikali dengan sludge factor dibagi dengan safety factor. Dengan perhitungan berikut ya, didapatkan nilai VTR-nya 588 gram per meter kubik. VTR ini adalah kemampuan ya,
filter biofoam ini mengoksidasi tan. Jadi biofoam ini dia bisa mengoksidasi 588 gram per meter kubiknya biofoam, atau per 1000 liter biofoam itu dia bisa mengfilter tan sebanyak 588 gram. Oke, kita lanjutkan untuk mencari volume biomedia ya, yaitu tan dibagi dengan VTR, yaitu 220 dibagi dengan VTR-nya tadi 588, didapatkan volume yaitu 375 liter. Jadi kita balik lagi ya ke atas tadi. Untuk satu unit kolam ya, diameter 3 dan tinggi air 90 mili dengan tebar ikan 120 ekor per meter persegi dan panen di ABW 250 gram ya, dengan pakan FR 3% ya, ini maksimal case ya kan. Itu kita harus mempunyai media filter biofoam sebanyak 375 liter. Oke. Nah, 375 liter ini kalau dibagi dengan volume drum ya yang 200 liter. Oke, berarti kita bagi ya, ini 375 dibagi 200 liter. Kita hanya perlu 2 drum. Makanya tadi saya di atas itu kita membuat filterinnya itu 4 unit ya, yaitu 1 unit untuk mechanical, 2 unit untuk biologi, dan 1 unit untuk pompa. Jadi saya ini ya, satu filter mekanis ya kan, 2 filter biologis dalam kurung biofoam, 1 pompa pump tank. Nah, seperti ini desainnya. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya, mendesain filter ya untuk kolam. Ini bisa dipakai di banyak kasus ya, di kolam koi juga bisa, kolam air laut juga bisa gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.